Bagaimana cara buat es begitu? Pasti ada resepnya. Oke, sebelum kita buat resepnya, kita olahraga dulu ya, biar nggak kram tangannya nih. Karena resep ini cukup perlu perhatian lebih nih teman-teman ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pasti semua ada resepnya, mau bikin es batu kek, mau bikin air putih, atau mau bikin apapun, pasti ada resepnya dan caranya. Oke, jadi di video kali ini gue akan kasih resep ke teman-teman semua bagaimana caranya buat es batu. Semoga bermanfaat ya. Oke, langsung saja ya. Ini yang perlu kita siapkan sebelum kita buat es batu. Yang pastinya plastik ya. Plastik tengahan yang gue pakai nih, plastik setengah kiloan. Dan teman-teman apabila mau pakai plastik yang sekilo juga bisa, bebas ukurannya, tergantung freezer atau kulkas teman-teman sebesar apa. Dan yang kedua, siapkan karetnya untuk mengikat, bebas ya, mau ikat pakai tali rapiah kayak mau ikat pakai karet juga nggak apa-apa. Lanjut, pastinya di air nih. Resep yang paling utama itu air ya, teman-teman. Air sangat penting sekali untuk buat es batu. Kalau gue ini pakainya air galon atau air yang biasa dikonsumsi kita, karena kita nggak boleh pakai air mentah ya, itu akan berefek pada kesehatan yang mengkonsumsinya. Apalagi kita jualan, untuk pelanggan-pelanggan kita pasti kita harus memperhatikan air yang bagus atau air matang. Apabila teman-teman tidak mau pakai air galon, ini juga gue pakai air isi ulang, bukan air aqua ya. Kalau misalnya pakai air aqua kemungkinan akan rugi, makanya pakai air galon isi ulang yang 7 ribuan per galonnya. Apabila teman-teman pakai air sumur, itu alangkah baiknya dimasak terlebih dahulu supaya airnya matang dan layak konsumsi. Karena es batu walaupun beku itu dikonsumsi ya, mencair juga nanti pada saat kita jadikan atau kita campur dengan minuman rasanya. Oke, lanjut, bagaimana sih resepnya? Itu resepnya teman-teman ya, udah saya sebutin tadi resepnya, hanya air putih biasa matang, air galon atau air masakan ya. Karena kalau pakai air mentah itu akan menyebabkan hal buruk bagi yang mengkonsumsi es batunya. Oke, lanjut, bagaimana cara buatnya? Cara buatnya gampang sekali ya. Air yang sudah kita siapkan tuang saja di plastik yang sudah kita siapkan juga. Nah, ini juga perlu diperhatikan ya teman-teman ya. Tidak asal-asalan kita buat es batu. Jangan terlalu longgar ya, harus benar-benar ketat. Apabila ini, kenapa gue siapin di sini wadah kosong, supaya apabila kepenuhan bisa kita tuang ke sini. Itu akan memudahkan kita membuat es batunya. Nah, sedikit-sedikit kita. Nah, apabila mau tumpah lagi kita tuang lagi sedikit. Nah, simple ya. Cuma apabila teman-teman yang belum tahu pengalaman atau belum tahu cara bikin es batu, ini akan memudahkan teman-teman apabila teman-teman mau belajar bikin es batu. Yang perlu diperhatikan banget sih resepnya menurut gua, airnya ya. Airnya harus diperhatikan. Airnya air matang. Langsung kita putar saja gini teman-teman ya, kita putar sampai ketat. Padahal kita memutar itu pastikan karetnya itu arahkan ke bawah supaya mendorong keketatan air ya. Jadi ininya harus ketat ya teman-teman, ketat. Nah, keketatan ini atau kepadatan air ini bersama plastiknya itu akan membuat es batu nantinya di dalam kulkas cepat beku. Dan pastinya kita memanfaatkan ruang plastik ini agar tidak terlalu longgar atau benar-benar terisi air penuh full ya. Lanjut, yang kedua, nah, kita tuang lagi. Ini resep yang sangat perlu diperhatikan sekali ya. Tapi ya beginilah bikin es batu teman-teman ya. Yang perlu diperhatikan ya airnya harus air matang. Itu aja sih. Dan caranya begini cara ikatnya. Nah, ada juga pakai tali rapiah ya. Cukup mudah sekali tuh kalau pakai tali rapiah. Cuma mudah juga kalau nggak dipelajari susah. Gue juga belum mempelajari ikat pakai tali rapiah sih. Cuma enak loh, berseni lagi itu kalau itu. Kalau ini tinggal diputer-puter saja. Seperti ini, puternya sambil mendorong ke bawah supaya tekanan air ke bawah itu kencang. Lanjut kita putar sini lagi atasnya untuk memperkuat lagi ya. Kurang kencang jebol teman-teman, karena air itu tekanannya lumayan kencang ya teman-teman. Kalau sudah walaupun setengah kilo, kalau sudah ditampung dengan sesuatu yang menahan,
itu akan memberontak. Oke, yang ketiga nih, yang terakhir ya. Semoga bisa dimengerti ya yang bertanya. Ya, pokoknya sekecil apapun ilmu itu bermanfaat ya teman-teman. Bertanya itu baik. Nah, teman-teman yang ingin bertanya di bidang lain, jangan malu ya, bertanya aja. Insya Allah pasti gue jawab dalam bentuk video ataupun dalam bentuk komentar juga ya, akan gue balas. Tuh, kalau nggak dituang tumpah-tumpah gini teman-teman. Nah, lagi kita putar-putar sambil mengarah ke bawah ya karetnya, supaya lebih ketat atau menekan air ini ke plastik ya. Oke, sudah selesai. Semoga bermanfaat. Salam dari gue Purwanto 11. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.